Pernah nggak berpikir bahwa musuh terbesar dalam trading itu market, spread, manipulasi, news, big player? Tapi sebenarnya itu adalah salah, teman-teman. Musuh terbesar dalam trading itu adalah diri teman-teman sendiri. Dan selama teman-teman belum bisa mengendalikan itu, strategi terbaik sekalipun tidak akan menyelamatkan akun teman-teman. Hari ini kita akan bahas psikologi trading itu adalah musuh terbesar ya, bukan market. Begitu teman-teman. Nah, di video kali ini kita akan bahas secara rinci musuh terbesar itu sebenarnya bukan market, tapi adalah diri kita sendiri. Oke? Sebelum kita masuk ke pembahasannya, untuk teman-teman yang belum join atau belum bergabung ke komunitas kita, teman-teman bisa bergabung dengan cara klik link yang ada di deskripsi. Nanti teman-teman bisa dapat ini berbagai macam informasi, serta teman-teman nanti di dalamnya bisa sharing-sharing atau bertanya apa yang akan terjadi di market. Dan teman-teman tentu saja akan mendapatkan update informasi harian serta outlook harian yang bisa teman-teman dapatkan. Di sana teman-teman akan banyak mendapatkan informasi. Dan untuk teman-teman yang belum join bisa klik link yang ada di deskripsi ya. Oke, tidak berlama-lama mari kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama itu adalah market itu netral. Yang emosian itu adalah teman-teman ya. Oke. Market itu tidak tahu siapa teman-teman, tapi market tidak peduli teman-teman butuh profit atau tidak. Market itu tidak menyerang akun teman-teman, tapi market hanya bergerak menyesuaikan pergerakannya itu sendiri. Tapi apa yang sebenarnya terjadi di dalam kepala seorang trader itu sendiri? Takut saat mau entry, serakah saat profit sedikit, panik saat floating minus, ya kan? Marah saat kena stop loss. Nah, beberapa hal ini sering terjadi dan sering kita rasakan. Mungkin sampai sekarang mungkin teman-teman masih merasakan beberapa hal tersebut juga ya kan? Nah, market itu sebenarnya netral, teman-teman. Reaksi kita lah yang membuat hasil jadi kacau. Trading itu 80%-nya psikologi, 20%-nya teknikal, ya kan? Karena teknikal bisa dipelajari, tapi mengendalikan emosi, nah itu adalah musuh terbesar, teman-teman. Ini mungkin bisa dibilang adalah ya banyak trader yang terjebak di situasi ini atau di fase ini. Memang dari segi teknikal ataupun dari fundamental mereka sudah belajar dengan baik. Tapi apa yang kurang? Yang kurang itu adalah dalam pengendalian dirinya sendiri. Kadang ya, kadang ketika kita udah belajar metode dengan sebaik mungkin, kitanya sendiri yang masih terkadang emosi dan revenge ke market. Itu yang ngebuat kita ngestak ya teman-teman ataupun ya bisa dibilang tidak ada perkembangan dalam trading karena kita masih belum bisa berdamai dengan diri kita sendiri untuk mengikuti trading plan yang sudah kita buat. Nah, begitu. Takut loss. Nah, loss itu pasti ya. Tapi banyak trader memperlakukan loss itu seperti kegagalannya. Akhirnya apa yang terjadi? Tidak jadi entry karena takut salah, geser stop loss ya kan supaya tidak rugi dan cut profit terlalu cepat. Padahal loss kecil adalah biaya bisnis ya, atau biaya belajar ya teman-teman. Kalau teman-teman buka usaha atau restoran, teman-teman kan tidak marah setiap kali ada bahan yang tidak terjual, ya kan? Kenapa dalam trading satu kali loss kecil terasa seperti kiamat? Karena ego dari teman-teman itu sendiri. Seperti di restoran tadi, tidak mesti kan setiap barang-barang atau bahan-bahan yang baru kita beli di pagi tadi harus habis di sore hari atau di malam hari. Nah, terkadang bahan-bahan yang kita beli itu kan baru terjual atau lakunya besok hari atau berapa hari setelah itu. Tidak mesti di hari yang sama kita habisin. Begitu juga dengan trading. Tidak mesti ya kan. Dengan loss kecil itu teman-teman menganggap teman-teman gagal ataupun wah ini nggak cocok nih ganti metode deh, ini nggak apa nih ya kan. Begitu. Jadi jangan takut rugi dan jangan takut loss. Selagi masih terukur itu aman, teman-teman. Ya. Dan serakah
serta overconfidence. Setelah profit, beberapa kali ya kan kita pasti mulai muncul suara kecil di kepala kita. Kayak misalnya seperti, wah ini aku udah jago banget nih trading ya kan. Naikin lotnya ya kan dari yang biasanya standarnya 0,01 bisa naikin 0,3 gitu, 0,04 gitu. Atau bahkan 0,05. Sekali lagi ini all in juga aman deh kayaknya gitu ya kan. Nah, suara-suara seperti itu bakal muncul nih di kepala teman-teman ketika udah profitnya itu konsekutif profit ya atau profit beruntun gitu. Nah, suara-suara seperti itu bakal muncul nih di kepala teman-teman. Dan disitulah akun biasanya mulai hancur ya. Karena overconfidence itu sering datang bukan saat rugi, tapi saat kita sedang win beruntun. Nah, satu momen euforia bisa menghapus kerja kita dalam seminggu ya, atau bahkan berminggu-minggu sebelumnya. Psikologi tidak hanya tentang mengontrol takut teman-teman, tapi juga mengontrol keserakahan teman-teman sendiri. Karena kalau kita masih serakah dalam trading itu bakal berbahaya, ya. Tidak ada yang namanya bersyukur saat mendapatkan beberapa profit daripada kita kehilangan, ya kan, kehilangan profit kita yang berminggu-minggu bahkan seminggu sebelum kita melakukan kesalahan itu bisa hilang. Nah, mana lebih baik? Ya udah kita profitnya kecil ya kan syukurin aja daripada kita hilang profit kita yang sudah kita kumpulkan karena serakah dan overconfidence itu sendiri. Nah, itu yang harus teman-teman pelajari ya dan harus teman-teman kontrol. Memang susah tapi tidak mustahil ya. Awal-awal saya juga merasakan hal seperti itu dan teman-teman juga bisa untuk ini ya mengendalikan itu juga. Jangan patah semangat. Dan revenge trading. Ini musuh klasik sebenarnya teman-teman. Tapi karena ketika kita kena stop loss ya kan, emosi jadi naik. Langsung entry lagi tanpa analisa yang jelas dan trading plan yang jelas. Bukan karena ada setup, tapi karena ingin balas dendam ke market. Karena kita udah loss ya kan. Trading berubah dari bisnis ya kan. Jadi ajang pembuktian ego dan market tidak pernah kalah melawan ego teman-teman. Revenge trading itu biasanya tidak kenal rasional. Lotnya pasti lebih besar ya kan, stop lossnya lebih besar ya kan. Semua trading plan itu atau semua hal yang udah teman-teman buat secara sistem bakal teman-teman langgar. Semua itu demi satu hal ya. Ingin benar, padahal dalam trading tidak perlu selalu benar teman-teman. Yang penting jangka panjang positif ya. Tidak masalah ketika kita mendapati loss yang ya sehari dua hari beruntun ya it's okay. Karena dalam trading itu sendiri pun ya namanya ada probabilitas ya teman-teman. Tidak semua tradingan kita juga bakal 100% dapetin win rate-nya juga gitu. Kadang memang ada masa-masanya kita kayak ngerasa ini kok kayak loss terus ya kan. Ini kapan sih aku profit? Ya nikmatin aja teman-teman. Selagi resikonya terukur, teman-teman bakal aman. Ya namanya trading juga ada namanya probabilitas ya kan. Tidak mesti 100% setiap hari kita profit. Kadang ada juga masa-masa kita tidak profit. Ya it's okay gitu. Dan solusi praktis untuk mengendalikan psikologi itu cukup gampang ya teman-teman. Tapi susah untuk dilakukan. Nah, ada psikologi itu bukan bakat, tapi bisa dilatih. Beberapa cara sederhana untuk kita bisa melatih psikologi kita itu dari beberapa hal kecil ya. Dari resiko per trade yang diukur, karena risiko kecil itu sama dengan emosi yang lebih stabil. Ketika risikonya kecil, kita jadi tidak terlalu pusing ketika loss. Dan juga teman-teman lebih tenang ketika trading ya. Punya rules yang tertulis. Maksudnya apa? Kalau tidak sesuai dengan rule ya udah nggak usah entry. Kenapa kita entry ketika kita melihat market tapi tidak sesuai dengan trading plan atau rules yang udah kita buat. Yang ada nanti kan itu jadi tebak-tebakan aja, bukan trading dengan metode yang teman-teman pakai. Terus batasin jumlah trade per hari. Hindari overtrading teman-teman. Satu atau dua kali trade dalam satu hari itu udah cukup banget ya.
udah cukup seharusnya. Kecuali teman-teman ini tamak dan tidak bersyukur. Itu bakal ya profit yang tadi pagi udah dapat bisa jadi di tradingan kedua atau ketiga ya kan keempat nanti bakal loss dan bakal lossnya lebih dalam daripada profit yang teman-teman dapatkan. Itu berbahaya. Terima aja ketika loss ya kan teman-teman ketika entry. Sebelum klik buy atau sebelum klik sell, tanyakan pada diri teman-teman kalau ini rugi, apakah teman-teman siap? Kalau belum siap, ya jangan entry, ya. Begitu. Tetap ikuti trading plan-nya, tetap ikuti risk to reward yang baik. Selagi teman-teman jaga itu, teman-teman bakal ngerasain yang namanya profit konsisten, ya, teman-teman. Dan untuk penutup, strategi yang bisa teman-teman ganti itu ya kan pairnya bisa diganti juga, time frame-nya juga bisa ganti. Tapi kalau mindset itu susah untuk diganti teman-teman. Hasilnya akan terus berulang ya. Trading itu bukan cuma soal membaca chart, tapi trading adalah latihan mengendalikan diri. Dan trader yang berhasil bukan yang paling pintar, tapi yang paling bisa stabil secara mental. Begitu teman-teman. Jadi jangan pernah overconfidence juga, tetap gunakan trading manajemen yang baik, jangan pernah balas dendam dan ya kalau teman-teman bisa kendalikan itu teman-teman bakal bisa ngerasain yang namanya profit konsisten begitu ya. Dan terima kasih untuk teman-teman yang udah menonton video ini sampai akhir. Nah, untuk teman-teman nih yang belum atau pengen mencari komunitas untuk mendapatkan berbagai informasi ataupun dari segi outlook harian, teman-teman bisa join ke komunitas kita. Nanti di sana teman-teman bisa dapetin berbagai macam informasi ataupun outlook harian juga ya. Bisa langsung klik link yang ada di deskripsi, nanti bisa langsung join. Oke? Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Kita akan berjumpa di video-video berikutnya. Oke? Sampai jumpa teman-teman semuanya. Bye-bye.